Dira, gadis bodoh yang menjatuhkan sang raja. Narasi panjang. Orang sering bilang, jangan remehkan orang yang terlihat lemah. Tapi kenyataannya, manusia terlalu sering menilai dari apa yang tampak di depan mata. Dira tahu betul rasanya diremehkan sejak lama. Setiap pagi pukul 5, ia sudah bangun dari tempat tidurnya yang sederhana. Rambutnya ia ikat seadanya, seragam abu-abu lusuhnya ia kenakan seperti biasa, lalu ia berjalan melewati jalanan kota yang masih sepi. Ketika orang lain bangun dengan harapan besar, Dira bangun dengan beban masa lalu. Tapi yang tak diketahui siapapun, beban itu kini menjadi api yang ia pelihara diam-diam. Api yang akan ia gunakan untuk menjatuhkan seorang raja. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor pusat perusahaan teknologi terbesar di negeri ini, milik Rafael Santoso. Rafael, nama yang dulu jadi awal dari semua luka dalam hidupnya. Setiap hari, Dira membersihkan meja orang-orang yang meremehkannya. Ia mengepel lantai tempat orang-orang berkaki sepatu mahal berjalan tanpa pernah menunduk. Ia mendengar tawa karyawan muda yang suka meledeknya. Lihat tuh si Dira, lulus SD aja mungkin gak? Dira hanya tersenyum. Tapi di balik senyum itu, hatinya tak pernah lupa bagaimana dulu ayahnya mati dalam kehancuran. Dira bukan gadis biasa. Ia adalah anak dari Arman Anjani, pemilik perusahaan teknologi kecil yang 10 tahun lalu dilumat habis oleh keluarga Santoso dengan cara licik. Rafael masih remaja waktu itu, tapi ayah Rafael lah yang memaksa ayah Dira menandatangani kontrak kotor. Dalam sekejap, segalanya hilang. Rumah mereka, perusahaan keluarga, harga diri, dan masa depan. Ayahnya tak kuat menanggung tekanan. Ia meninggal dengan mata terbuka, seolah belum siap melepaskan semua. Sejak hari pemakaman itu, Dira tidak pernah lagi menjadi gadis yang sama. Ia bertekad untuk bangkit, bukan untuk menjadi korban, tapi untuk mengatur permainan. Ia pindah ke luar negeri, menuntut ilmu, bekerja siang malam, dan perlahan membangun perusahaannya sendiri dari nol. Di dunia bisnis, ia belajar bahwa kekuatan sesungguhnya bukan hanya uang, tapi kemampuan menyembunyikan niat di balik wajah tenang. Dan kini, setelah bertahun-tahun, ia kembali, bukan sebagai pengusaha besar, bukan sebagai pewaris kekayaan, tapi sebagai seorang OB, petugas kebersihan di kantor musuhnya, kantor Rafael Santoso. Hari pertama bekerja, lift kantor tinggi itu terasa dingin. Setiap langkah Dira terasa berat, tapi juga pasti. Saat lift terbuka, ia melihat sosok Rafael untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Pria itu kini bukan remaja sombong yang ia ingat. Ia sudah menjadi CEO muda yang karismatik. Jas hitam elegan, sepatu mengilap, sorot mata tajam, dan senyum kecil yang terlihat seperti senyum pemenang. Rafael memandang semua orang dengan jarak. Ia berdiri seolah seluruh dunia ada di bawah kendalinya. Dan saat Dira menunduk sambil mendorong emper-pel, pria itu melewatinya begitu saja, bahkan tanpa sedikit pun menggerakkan kepala. Inilah dia, batin Dira, orang yang bahkan tak sadar telah menjadi pewaris kehancuran hidupku. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tapi Dira tahu ia sedang menyusun catur. Setiap detik, setiap interaksi, setiap tatapan, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ia menjadi gadis bodoh. Ia sengaja salah mengepel, salah letak peralatan, pura-pura gagap saat dimarahi. Dan hasilnya, orang-orang semakin menertawakannya. Mereka merasa tinggi, merasa menang. Dan saat mereka merasa aman, Dira diam-diam mengamati siapa saja musuhnya, siapa saja sekutu Rafael, siapa saja yang bisa ia gunakan nanti. Tapi takdir punya cara aneh memainkan peran. Suatu sore, hujan turun deras. Petir menyambar langit kota. Semua karyawan berlarian pulang. Rafael keluar dari gedung sendirian, lalu melihat Dira berjongkok di depan pintu, meneduhkan seekor kucing kecil yang basah kuyup di bawah jas usangnya. Entah kenapa, pemandangan itu menimbulkan sesuatu dalam dirinya. Rasa yang asing. Ia, sang CEO dingin, berhenti melangkah.
Dalam hening hujan sore itu, ia memandang gadis itu lama. Siapa sebenarnya dia, gumamnya. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Rafael mulai memperhatikan Dira. Ia mulai memanggilnya untuk tugas-tugas kecil, sekadar membawa kopi atau merapikan ruangan pribadinya. Lalu entah bagaimana, mereka mulai mengobrol. Tentang hal-hal sepele, tentang hujan, tentang langit, tentang hidup. Dira tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya selalu jujur, atau setidaknya terlihat jujur. Orang-orang kantor mulai heboh. CEO jatuh cinta sama OB, gumam mereka. Ada yang iri, ada yang sinis, ada yang mulai memperlakukan Dira dengan kejam. Tapi Dira tetap tersenyum. Ia tahu, semua ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Bulan berganti. Rafael semakin tenggelam dalam pesona kesederhanaan Dira. Ia merasa gadis itu tulus. Ia merasa gadis itu satu-satunya orang yang memandang dirinya bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia. Suatu malam, Rafael berkata lirih, "Kamu tahu, Dira, semua orang mencintaiku karena aku kaya, tapi kamu tidak. Itu sebabnya aku mencintaimu." Dira tersenyum samar. Dalam hatinya, kalimat itu seperti pisau bermata dua. Cinta atau peluang untuk menjatuhkannya lebih dalam. 3 bulan kemudian, Rafael melamar Dira di depan kamera media nasional. Ia berlutut di hadapan gadis berpakaian sederhana itu, dengan cincin berlian di tangan. "Aku tidak peduli siapa kamu. Aku hanya tahu, aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu," ucapnya. Sorakan pecah. Para karyawan bertepuk tangan. Media mengabadikan momen itu. Dan Dira, dengan tatapan campuran getir dan hangat, menjawab, "Baiklah, aku terima." Hari pernikahan menjadi hari paling ditunggu di negeri itu. Pernikahan CEO muda dengan gadis sederhana yang disebut bodoh jadi headline di mana-mana. Semua orang berbicara tentang kisah cinta mereka, tapi hanya Dira yang tahu, ini bukan kisah cinta biasa. Gedung pernikahan megah, lampu kristal berkilau, musik mengalun lembut. Rafael berdiri gagah di pelaminan, sementara Dira berjalan pelan dengan gaun putih polos, tanpa perhiasan mewah, tanpa kemewahan yang mencolok. Tapi justru karena kesederhanaannya, semua mata terpaku padanya. Saat penghulu bersiap memulai akad nikah, tiba-tiba pintu besar terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk membawa map tebal. Langkahnya mantap, semua tamu menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Pria itu berjalan langsung ke arah Dira dan menyerahkan map tersebut di depan semua orang. Rafael mengerutkan kening. Apa ini? Dira membuka map itu perlahan, jemarinya bergetar. Dan saat kertas pertama terlihat, Rafael membeku. Logo perusahaan keluarganya terpampang jelas. Kontrak lama, bukti transfer, notulen akuisisi licik 10 tahun lalu. Semua ada di sana. Dira menatapnya dengan mata yang tak lagi lembut. "Rafael, kamu tahu siapa yang membuat perusahaan ayahku hancur?" Suaranya tenang tapi menohok. "Keluargamu." Ruangan mendadak sunyi. Rafael tertawa gugup. "Apa maksudmu?" "Aku Dira Anjani, anak dari Arman Anjani, orang yang kalian hancurkan 10 tahun lalu." Kamera media berputar. Tamu undangan menahan nafas. Rafael mundur selangkah. Ia seperti kehilangan pijakan. Gadis yang ia cintai ternyata adalah musuh yang tak pernah ia sadari. Tapi Dira tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya berdiri tegak, tenang, seperti ratu yang sedang memberi keputusan akhir. "Aku tidak datang untuk menghancurkanmu, Rafael," katanya perlahan. "Aku datang untuk tahu apakah seseorang sepertimu bisa mencintai seseorang tanpa tahu siapa dia sebenarnya." Air mata jatuh dari mata Rafael. Ia berlutut. Ia menangis tanpa suara, menatap wanita yang kini berdiri di atas segala rahasianya. Dunia seolah berhenti. Dira menatapnya lama. "Kamu menghancurkan hidupku dulu," suaranya lirih. "Tapi anehnya, aku tidak bisa membencimu lagi." Dira tidak membatalkan pernikahan,
Tapi setelah malam itu, segalanya berubah. Ia bukan lagi gadis bodoh di mata siapapun. Ia mengambil alih perusahaan besar miliknya di luar negeri, membawa timnya, dan membangun konglomerasi yang lebih kuat dari milik Rafael. Ia menawari Rafael posisi direktur, bukan sebagai suami yang mengontrol istri, tapi sebagai mitra yang setara. Rafael menerima, karena ia tahu takdir telah memilih jalannya, bukan untuk menang, tapi untuk menebus dosa keluarganya. Beberapa tahun berlalu, mereka dikenal bukan sebagai pasangan glamor, tapi sebagai dua orang yang mengubah dunia bisnis dengan cara yang berbeda. Dira tak pernah menyebut masa lalunya pada publik. Ia tidak membalas dendam dengan menghancurkan. Ia membalas dengan mengampuni, dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang pernah meremehkannya. Di setiap ruang rapat besar, saat orang-orang berdasi menghadap padanya, mereka tak lagi melihat gadis bodoh yang membawa pel. Mereka melihat seorang ratu, Dira Anjani, wanita yang menjatuhkan sang raja tanpa perlu berperang. Karena kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kau bisa membalas, tapi seberapa tenang kau berdiri ketika dunia akhirnya melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, Dira membuktikan bahwa kadang orang yang terlihat paling lemah justru yang memegang seluruh kendali permainan.